tafsir surah Yasin. Ini mau taklim ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah taala dengan taufik dari Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran pembahasan dari kitab tafsir surat Yasin karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Walhamdulillah kita telah sampai pada ayat yang ke-44 telah kita selesaikan. Maka kita langsung masuk pada ayat yang ke-45 dari surat Yasin, ayat 45, yaitu ayat yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Naam. Dan apabila dikatakan kepada mereka ittaqu ma baina aydikum, ya, takutlah kamu terhadap apa yang ada di hadapanmu dari azab di dunia, wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakangmu yaitu azab akhirat, la'allakum turhamun, ya, supaya kamu mendapatkan rahmat atau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat yang ke-46 insyaallah kita juga akan baca, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridun, atau illa kanu anha mu'ridin. Nah, dan tidaklah datang kepada mereka satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Rabb mereka melainkan mereka senantiasa berpaling darinya. Nah, ini dua ayat yang insyaallah taala akan kita jelaskan tafsirnya pada malam hari ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka. Nah, ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Takutlah kamu terhadap apa yang ada di hadapanmu dan apa yang ada di belakangmu. Ini kalimat adalah jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah, ini kalimat konteks syarat.
Makanya dimulai dengan wa idza, dan apabila qila lahum, dikatakan kepada mereka. Ini fi'il syarat. Nah, jawabannya mana? Jawab syaratnya mahdzuf, terhapus. Ya. Dan kita pernah jelaskan di pertemuan kemarin dari kaidah tafsir bahwasanya apabila disebutkan syarat kemudian dihapus jawabannya, maka ini menunjukkan ala azimil amr wa syiddatih, akan agung dan besarnya perkaranya, dahsyatnya hal tersebut, sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, walaupun sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa jawabannya itu ada pada ayat yang ke-46, ya, yaitu firman Allah, kanu anha mu'ridin. Ada sebagian yang menyebutkan hal tersebut. Nah, akan tetapi sebagian ulama menyebutkan bahwa jawabnya terhapus di sini. Naam, dan dihapuskannya hal tersebut menunjukkan akan besarnya perkaranya, ya, yaitu tatkala mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau mereka tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, entah itu di dunia ataukah di akhirat. Entah itu di dunia ataukah di akhirat. Nah, kemudian Al-Mahalli, ya, menyebutkan di dalam tafsirnya, Tafsirul Jalalain, ya, takdirnya ya sama seperti ayat yang ke-46, tapi beliau sebutkan dengan lafaz ai a'radu, ya. Ini mereka berpaling. Tatkala dikatakan kepada mereka, takutlah kalian terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di hadapanmu azab dunia, dan apa yang ada di belakangmu azab akhirat. Tapi apakah mereka mau taat, mau bertakwa kepada Allah, mau takut dengan azab tersebut? Ternyata tidak. A'radu, mereka berpaling darinya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir. Kebanyakan orang-orang kafir demikian keadaannya. Sekalipun manusia secara umum, ya, kalau dikatakan kepada mereka hal yang seperti ini secara umum manusia, maka tentu berbeda-beda jawaban mereka. Ada yang mungkin berpaling, ya, ada mungkin yang menyombongkan diri, naam, bahkan sampai mencela. Ada yang paling parahnya sampai memerangi orang-orang yang, ya, mendakwahkan kebenaran, dakwah hak, supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya. Namun di antara manusia yang beriman tentu saja ada yang tatkala dikatakan hal tersebut kepada mereka, bertakwalah kepada Allah, takutlah dengan azab Allah, mereka pun menjadi hamba-hamba yang taat, mereka menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat Allah mengatakan wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka. Di sini disebutkan, ya, fiilnya dengan bentuk majhul, mabni lil majhul. Naam. Ya, kalau maklumnya qala, ya. Tapi ketika dikatakan wa idza qila, ya, maka di sini, ya, yang berkata di sini, ya, mubham, ya, tidak disebutkan siapa, ya. Siapa yang berkata di sini? Naam. Maka kata para ulama, ya, ini menunjukkan keumuman, ya, tercakup di dalamnya apakah firman Allah Subhanahu wa taala tatkala dibacakan kepada mereka agar takut dengan azab Allah, ataukah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah ucapan para duat, naam, yang menyeru kepada Al-Quran dan hadits Nabi SAW supaya manusia menjadi takut kepada Allah, ya. Ini para jamaah sekalian. Nah, jadi umum seperti ini, ya. Wa idza qila lahum, tatkala dikatakan kepada mereka, imma ayat-ayat Allah, imma hadits Rasulullah, ya, atau peringatan-peringatan yang disampaikan oleh para duat, apabila disampaikan hal tersebut kepada mereka, yakni orang-orang kafir, ittaqu ma baina aidikum, takutlah kalian, ya, terhadap apa yang ada di hadapan kalian. Maksudnya disebutkan oleh Al-Mahalli ai min adabi hammid dunya, dari adab, ya, kesulitan di dunia. Adab, ya, kesulitan yang didapatkan tatkala di dunia. Nah, ini disebutkan oleh Al-Mahalli. Ya, walaupun tentu saja
azab di dunia bukan hanya terbatas pada ini saja. Bahkan ada yang lebih ngeri daripada itu. Sebagaimana yang menimpa orang-orang kafir. Nah, apalagi kalau kita hubungkan dengan umat-umat terdahulu. Bagaimana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang mengerikan. Ya, dengan azab yang mengerikan. Nah, dan itu ya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Maka azab yang ada di dunia ini beraneka ragam, ya. Beraneka ragam. Nah, terkadang azab tersebut yang Allah timpakan kepada orang kafir langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan Allah. Ya, misalnya Allah timpakan kepada mereka kekeringan. Ini termasuk azab tatkala di dunia. Atau Allah goyang bumi ini dengan gempa bumi, ya. Banjir besar, tsunami, ya. Naam, dan lain sebagainya. Ini termasuk dari azab Allah Subhanahu wa taala. Atau terkadang melalui tangan-tangan kaum mukminin dengan diperanginya mereka, ya, oleh orang-orang yang beriman dan takluknya mereka di hadapan orang-orang yang beriman. Ini azab yang diterima oleh orang-orang yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala dan azabnya Allah. Itu di dunia. Kemudian Allah katakan apa? Wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakangmu. Yang di belakangmu di sini maksudnya adalah azab akhirat. Ya, dan tentu azab akhirat lebih mengerikan lagi dan lebih dahsyat lagi, lebih kekal abadi daripada azab yang ada di dunia. Azab di dunia ini masih belum ada apa-apanya kalau mau dibandingkan dengan azab negeri akhirat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan azab di akhirat dengan mengatakan wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakangmu. Sebagian ulama menafsirkan wa ma amamakum, dan apa yang ada di depanmu. Ya. Intinya di sini yang dimaksud adalah negeri akhirat, azab di negeri akhirat. Ya, sebagaimana Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, wa min waraihi adzabun ghalidh. Di surat Ibrahim ayat 17. Dan dari balik mereka, di belakang mereka ada azab yang keras. Ini juga Allah membahasakan dari balik belakang mereka. Nah, dari belakang mereka ada azab yang keras. Ya. Maka ini penafsiran sebagian ulama, ya. Ya, disebutkan bahwa makna dari ayat ittaqu, ya, takutlah ma baina aidikum, dengan apa yang ada di hadapanmu, yaitu azab di dunia, wa ma khalfakum, dan apa yang di belakangmu, yaitu azab negeri akhirat. Ada juga di antara para ulama yang menafsirkan, ya, ittaqu ma baina aidikum, takutlah kalian terhadap apa yang ada di hadapan kalian. Ya, maksudnya takutlah kalian dari perbuatan-perbuatan maksiat yang akan datang. Ya, yang dikhawatirkan kalian akan terjerumus ke dalamnya. Wa ma khalfakum, dan takutlah kalian terhadap maksiat yang dahulu kalian telah kerjakan. Ini disebutkan oleh para ulama, ya, akan hal tersebut. Dan ini tentu saja para pemirsa yang dirahmati oleh Allah mengingatkan kepada kita akan dosa-dosa yang wajib untuk kita menyesal darinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Ya, karena ya tentu saja, ya, orang-orang yang beriman mengingat akan kesalahan dosa yang pernah dia lakukan, dan hal tersebut tentu saja dari perkara yang akan membuat ia semakin takut kepada Allah dan semakin memperbaiki taubat dan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan kita, para nabi dan para rasul, ya, disebutkan tatkala mereka melakukan satu kesalahan yang bahkan sudah diampuni oleh Allah, namun bersama dengan itu nanti di akhirat mereka tetap mengingat kesalahan tersebut. Seperti disebutkan Nabiullah Adam alaihi salam yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala memakan buah yang terlarang. Tatkala manusia datang kepadanya untuk meminta syafaat, ya, supaya Nabi Adam alaihi salam memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala disegerakan hisab, Nabi Adam berudzur tidak mampu melakukannya. Disebutkan bahwa beliau telah melakukan suatu kesalahan yang bahkan sudah diampuni oleh Allah. Akan tetapi beliau masih takut dengan hal tersebut. Ini menunjukkan apa? Ya, keimanan seseorang tidak merasa aman, ya, dari dosa yang pernah dia lakukan. Nah, makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan maksiat,
ya, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut, ya, baik maksiat nanti yang akan datang di hari-hari kita yang akan datang, ataukah maksiat yang dahulu sudah pernah kita kerjakan. Semuanya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Ya. Kemudian dikatakan pada akhir ayat, di ayat yang ke-45 tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum turhamun. Ya, jadi apabila dikatakan kepada mereka takutlah terhadap apa yang ada di hadapanmu, azab di dunia, dan apa yang ada di belakangmu yaitu azab akhirat, la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kamu mendapatkan rahmat, yakni dengan sebab, ya, takutnya kalian kepada azab Allah baik dunia akhirat, dan sebab ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan maka Allah akan merahmati kalian. Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kalian dari azabnya. Ya, dari azabnya. Nah, rahmat di sini ya umum, ya. Rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Nah, dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala ada 100. Allah memiliki 100 rahmat. Allah turunkan ke dunia hanya satu rahmat saja. Nah, dengan satu rahmat ini kita bisa merasakan segala kenikmatan-kenikmatan di dunia. Itu baru satu rahmat yang Allah turunkan. Dan Allah masih punya 99 rahmat yang Allah akan berikan nanti tatkala di akhirat bagi mereka-mereka yang berbahagia masuk ke dalam surganya. Nah, kita bermohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita termasuk dari ahli jannah, orang-orang yang mewarisi surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Maka para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, tatkala disebutkan la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah, baik itu rahmat di dunia ataukah rahmat nanti tatkala di akhirat. Ya. Dan tentunya seseorang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara. Kenapa? Tatkala Allah sudah melimpahkan rahmatnya, kasih sayang, maka kesedihan apalagi yang akan menghampiri dirinya, kesulitan apalagi yang akan menghinggapi dirinya tatkala ia sudah mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat yang mulia ini terkumpul padanya dua perkara, yaitu at-targhib wa tarhib. Targhib artinya motivasi, dorongan. Tarhib artinya, ya, membuat takut, peringatan dan semisal dengan itu. Ya. Targhib pada firman Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati oleh Allah. Ini kan targhib, motivasi agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tarhib, peringatan yang membuat kita takut, yaitu pada firman Allah, ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum. Diingatkan dengan azab Allah, yang azab itu ada di dunia dan azab itu ada di akhirat. Ya. Maka di dalamnya ada targhib dan tarhib. Dikumpulkan dua perkara ini. Namun bersamaan dengan itu, subhanallah, ya, semua ini tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir. Mereka tidak mau menjawab seruan tersebut, ya. Mereka tidak mau mengimaninya, bahkan mereka berpaling darinya, menyombongkan dirinya, bahkan mengolok-olok hal tersebut, dan mereka mengatakan hada asatirul awwalin, itu cuma dongeng-dongeng cerita orang-orang terdahulu. Jadi ayat-ayat Allah mereka sangka seperti itu, na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka ini ayat yang ke-45 dari surat Yasin. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan beberapa fawaid dari ayat yang ke-45 ini. Yang pertama, faedah yang pertama, bahwa orang-orang kafir, sungguh telah ditegakkan kepada mereka hujjah, telah sampai kepada mereka dakwah itu. Mereka telah diberi peringatan, diberi nasihat, akan tetapi situ semua tidak bermanfaat. Itu semua tidak bermanfaat. Ya. Makanya Allah mengatakan apa? Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum a'radu. Ya. Ini yang terhapus ayatnya a'radu. Nah,
Ya, tatkala dikatakan kepada mereka takutlah, ya, takutlah kalian terhadap apa yang ada di hadapan kalian, azab dunia, dan apa yang ada di belakang kalian yaitu azab akhirat, a'radu. Mereka terus saja berpaling, tidak mau peduli dengan hal yang demikian. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan apa? Telah tegak hujjah atas mereka. Ya, mereka sudah didakwahi sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk mengatakan apa? Belum sampai kepada kami peringatan. Belum ada yang memberikan peringatan kepada kami. Bahkan sudah sampai kepada kalian peringatan. Sudah ada yang menyuruh kalian untuk beriman kepada Allah, namun kalian tetap berpaling darinya. Nah, kemudian faedah yang kedua dari faedah ayat bahwasanya manusia apabila berpaling dari agama Allah, menyombongkan diri darinya, maka dia akan mendapatkan azab imma di dunia atau imma di akhirat. Ya, dia akan mendapatkan azab sebagai balasan dari berpalingnya dia dari agama Allah. Ya, berpalingnya dia dari Allah, maka Allah akan berikan azab di dunia dan di akhirat. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang betul-betul menghadap kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah, menjauhi maksiat, ini adalah sebab yang akan mendatangkan rahmat. Makanya Allah katakan apa? La'allakum turhamun. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, ya tentunya konsekuensi dari takwa, takut dengan azab Allah, dia akan apa? Melakukan perbaikan. Dia akan mengamalkan ketaatan, menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua sebab yang akan mendatangkan rahmat. La'allakum turhamun. Ya, supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat dari faedah ayat, itsbatul ilal wal asbab. Ya, penetapan adanya illah, adanya sebab, ya. Adanya sebab. Nah, makanya dikatakan la'allakum, ya. Ya, ini kalau kalian melakukan sebab-sebab itu, ya. Kalau kalian melakukan sebab-sebab itu, maka apa? Ya, kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa dengan dilakukannya sebab, terkadang sebab ini menghasilkan sesuatu. Ya kan? Menghasilkan sesuatu. Dan manusia terkait dengan asbab ini, mengambil sebab-sebab, ada 3 golongan. Ada manusia yang mereka ya menganggap bahwa sebab itu ya akan memberikan pengaruh dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya. Nah, ya, pokoknya kalau ada sebab, maka pasti ada akibat. Dengan sendirinya akan terjadi. Ada manusia yang seperti ini memahaminya. Ada juga yang mengatakan sebab itu sama sekali tidak ada pengaruh. Nah, ya, akan tetapi dia cuma tanda-tanda saja. Ya, dia jadikan sebagai tanda-tanda saja. Kalau ada hasil, maka tidak ada pengaruhnya sebab. Tidak dipengaruhi oleh sebab. Jadi mereka mengingkari adanya sebab. Nah, ini tentu saja ya menyelisihi ya nas dan akal yang sehat, ya. Dan hal yang seperti ini tidaklah diungkapkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian yang ketiga, ini golongan yang pertengahan, al-wasat, yaitu mereka yang mengatakan sebab-sebab itu berpengaruh, ada pengaruhnya, akan tetapi pengaruhnya ya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan ya sebab itu bisa memberikan pengaruh. Artinya jamaah sekalian, jikalau Allah tidak menghendaki sebab itu memunculkan pengaruh, maka dia tidak akan berpengaruh. Dan tentu ini adalah pendapat yang paling benar. Nah, pendapat yang benar. Ya. Ya, jadi sebab itu bisa memberikan dan memunculkan akibat. Tapi semuanya dengan izin dari Allah. Artinya, ketika Allah tidak menjadikan sebab itu berpengaruh, maka dia tidak akan berpengaruh. Dan itu adalah sesuatu yang nyata terkadang kita saksikan, ya. Nah, seseorang sudah menempuh sebab-sebab tapi tidak bisa dapat apa yang dia inginkan. Ya, tidak berpengaruh. Orang misalnya ada orang sakit, ya. Dua-dua sakitnya sama. Nah, makan obat yang sama, ya. Satunya sembuh, satunya belum sembuh. Ya kan? Kenapa? Ya. Karena yang satu sembuh, ya, dia mendapatkan hasil dari obat yang dia minum, dan itu sebab dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kedua, sakitnya sama, ya.
minum obatnya sama, tapi yang kedua ini belum sembuh, belum kunjung sembuh karena belum dikehendaki oleh Allah. Ya kan? Jadi kalau Allah tidak menjadikan pengaruh pada sebab, maka tidak akan terjadi. Ya. Dan tentunya tidak samar bagi kita kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Tatkala beliau dibakar oleh kaumnya, dengan perintah Raja Namrud, ya, dibakar oleh kaumnya dengan api, tapi apa yang terjadi? Disebutkan di dalam Quran, ya kan? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Ya nar, Allah katakan, wahai api, kuni bardan, jadilah dingin, wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkan Nabi Ibrahim. Ya. Perhatikan, api yang harusnya sebabnya adalah membakar, ya kan? Tapi Allah tidak izinkan hal tersebut terjadi. Nah, Allah tidak izinkan, ya, sehingga apinya yang harusnya membakar justru menjadi dingin. Nah, ini kan sesuatu yang menyelisihi, ya. Ini sesuatu yang menyelisih, tapi semua itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, yang benar bahwa sebab itu memunculkan pengaruh, menghasilkan akibat. Akan tetapi ya, sebab-sebab itu bisa memunculkan pengaruh dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Nah, ini perkara yang keempat. Kemudian yang kelima dari faedah ayat, ya, isbatu rahmatillahi azza wajal, penetapan sifat rahmat bagi Allah azza wajalla, dan darinya Allah Subhanahu wa taala bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sifat rahmat ini kata para ulama termasuk dari sifat zatiyah fi'liyah, sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Ya, zatiyah dari sisi mana? Karena Allah senantiasa merahmati, ya, hamba-hambanya, dan terus merahmati, tidak akan lepas dari Allah sifat rahmat itu. Maka dia dari sini zatiyah. Kemudian dia fi'liyah, sifat fi'liyah, ya. Kenapa disebut sifat fi'liyah? Nah, ya dikarenakan sifat rahmat ini terkadang terjadi, ya, dan terus terjadi terhadap siapa yang dikehendaki oleh Allah dari mereka yang dirahmati. Ya kan? Manusia misalnya, sebelumnya, ya, dia banyak bermaksiat, tidak mendapatkan rahmat Allah. Kemudian setelahnya dirahmati oleh Allah tatkala dia melakukan amal-amal kebaikan. Ya kan? Nah, ya. Manusia sebelumnya tidak ada, bagaimana mau dirahmati? Setelahnya menjadi ada, melakukan amal kebaikan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat rahmat itu sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, ya, secara bahasa artinya kasih sayang. Allah memiliki kasih sayang. Dan ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat rahmat bagi Allah dengan rahmat yang hakiki, akan tetapi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak serupa dengan rahmatnya makhluk. Makhluk juga mungkin memiliki sifat rahmat, ya, mengasihani, memberikan kasih sayang, ya kan? Akan tetapi rahmatnya Allah tidak sama dengan rahmatnya makhluk. Nah, dan ini, ya, bertentangan dengan sebagian penolak sifat-sifat Allah dari kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah, yang mereka menolak sifat Allah dan mereka takwilkan. Mereka katakan, oh, rahmat itu adalah iradah, keinginan untuk melakukan kebaikan, untuk berbuat baik. Nah, ini menyelisihi akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, salafus saleh, yang menetapkan sifat rahmat hakiki bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu diselewengkan maknanya kepada makna yang lain, akan tetapi semuanya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini ayat yang ke-50 atau 45 dari surat Yasin. Kemudian ayat yang berikutnya, yang ke-46, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin." Dan tidaklah datang kepada mereka satu ayat, tanda-tanda dari tanda-tanda kebesaran Rabb mereka, min ayati rabbihim, illa, melainkan kanu anha mu'ridin, mereka akan berpaling darinya. Lihat. Jadi orang-orang kafir ini tidaklah datang kepada mereka, ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para rasul Allah, tidaklah datang satu ayat dari ayat-ayat yang sangat banyak tanda-tanda kebesaran Allah,
melainkan mereka selalu berpaling darinya, tidak mau menerimanya, bahkan menyombongkan diri darinya. Bahkan menyombongkan diri darinya. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, al-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah secara global ada dua, terbagi menjadi dua. Ada ayatun kauniyah, ayat-ayat kauniyah, ya, berupa alam semesta, ya, dan segala yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua ayatun syar'iyah, ayat-ayat syar'iyah, Al-Quran yang Allah turunkan, ayat-ayat syar'iyah. Nah, taib. Maka ayat-ayat syar'iyah yang dibawa oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam, ya, mereka berpaling darinya, orang-orang kafir, dengan apa? Ya, dengan mereka memalingkan dirinya, ya, dari hal tersebut dan mendustakan, ya, segala kabar-kabar dan berita-berita yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam ayat-ayatnya Al-Quran. Mereka tidak mau terima, mereka dustakan, mereka menyombongkan diri dari hukum-hukum yang termuat di dalam Al-Quran. Itu ayat-ayat syar'iyah. Nah, adapun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah, na'am, yakni, ya, mereka berpaling pula darinya, tidak memikirkannya dan tidak mengambil pelajaran darinya, tidak memperdulikannya. Ya, maksudnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika mereka melihat, ya, alam semesta ini, naam, atau peringatan-peringatan dari Allah, terkadang mereka menganggap hal tersebut hal yang biasa, ya, padahal itu ada makna dan, ya, sesuatu yang terkandung di dalamnya. Nah, ini persis seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran di surat At-Tur ayat 44, wa iyarau kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Dan tatkala mereka melihat awan-awan yang berkumpul di atas langit, yang berjatuhan, mereka mengatakan apa? Sahabun markum. Ya, ini awan-awan yang apa namanya berkumpul seperti ini. Artinya seakan-akan mereka tidak mengambil pelajaran darinya. Ya, artinya mereka inginkan dari hal tersebut ini tidak perlu ditakuti, biasa yang seperti ini. Nah ini sama dengan orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari musibah yang Allah turunkan. Itu ayat-ayat Allah. Adanya gempa bumi, ya, adanya tsunami, naam, adanya musibah-musibah di berbagai negeri. Ya, sekarang ini misalnya virus COVID-19, ya, dan lain sebagainya, musibah-musibah yang terjadi. Ya, sebagian manusia tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Mereka katakan apa? Wah, ini biasa, perkara yang datang, apa namanya, musibah karena apa namanya pergeseran lempengan bumi, ya, maka terjadi. Oh, ini penyakit ini ya memang tahunan seperti ini, kadang ada begini, tanpa mengambil peringatan dari hal tersebut. Ya, mereka tidak tahu bahwasanya itu juga bagian dari peringatan dari Allah kepada manusia. Nah, tapi mereka menganggap itu amrun tabi'i, perkara biasa. Ya, tidak membuat mereka takut dan tidak menambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya, mereka pun tidak bisa mengambil pelajaran, ya, dari ayat-ayat kauniyah, apa yang mereka lihat dari alam semesta ini. Mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari, mereka tidak peduli. Ya, makanya mereka selalu mu'ridin, mereka selalu berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyah, Nah, terkadang mereka dustakan, mereka katakan hadza kadhib, terkadang mereka katakan ini sihir, terkadang mereka katakan ini syair saja. Nah, dan seterusnya. Dari pembangkangan yang terjadi, mereka tidak mau tunduk, mereka tidak mau patuh dengan ketentuan-ketentuan Allah, dan mereka selalu berpaling darinya. Na'udzubillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari ayat yang ke-46 ini ada beberapa faidah-faidah yang disebut oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Faidah yang pertama, ya, di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya Allah Azza wa Jalla terkadang menyebutkan dan menjelaskan kepada hamba-hambanya ayat-ayat Allah, ya, yang dengannya apa? Akan menambah keimanan orang yang beriman. Nah, akan menambah keimanan orang-orang yang beriman dan akan membuat takut manusia. Dinampakkan ayat-ayat tersebut, ya.
tentunya ada faedah di balik hal tersebut. Baik itu ayat kauniyah, apalagi ayat-ayat syar'iyyah. Nah, kemudian dari faedah ayat ya, bahwa anak cucu Adam, terkadang mereka diperhadapkan dengan ayat-ayat Allah, dihadapkan dengan hal tersebut, namun mereka berpaling darinya, tidak memikirkannya dan tidak peduli dengannya. Nah, padahal yang wajib bagi manusia tatkala diperhadapkan dengan ayat-ayat Allah, baik itu kauniyah maupun syar'iyyah, maka dia melihat dulu, ya, merenungi terlebih dahulu, kemudian mengambil hukum darinya. Nah, kenapa al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih? Hukum atas segala sesuatu cabang dari gambarannya. Kalau dia tahu sudah penggambarannya, dia ilmui, baru dia tarik hukum dari hal tersebut. Nah, ini harusnya seperti itu manusia, ya, supaya dia bisa mengambil nasihat, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga dari faedah ayat, penjelasan akan kerasnya hati orang-orang kafir. Ya, mereka tidak mau menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, mereka selalu berpaling dari hal tersebut. Kemudian yang keempat, dari faedah ayat, penetapan sifat rububiyah Allah. Ya, yang mana rububiyah itu ada dua. Ada rububiyatun ammah, rububiyah umum, ya. Ini Allah sebagai Rabbnya seluruh manusia, ya kan? Kafir maupun mukmin. Naam. Allah menjadi Rabb mereka, ya. Ini rububiyatun ammah. Ada rububiyatun khasah, rububiyah yang khusus. Ya, seperti firman Allah di dalam Quran dikatakan Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Nah, di sini rububiyah di sini ya bukan hanya sekedar rububiyah yang sama dengan orang kafir, tidak, tapi lebih khusus lagi. Ya, dengan makna Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka, orang-orang yang beriman, para nabi dan para rasul, maka Allah akan memperhatikan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka. Ini namanya rububiyatun khassah. Nah, kemudian yang terakhir dari faedah ayat, ya, terdapat di dalam ayat yang mulia ini, takbih, ya, penyebutan kejelekan akan keadaan orang-orang kafir dan peringatan atas perbuatan mereka, ya, yang selalu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala apapun ayat yang datang kepada mereka. Naam, mereka tidak mampu mengambil pelajaran dan nasihat dari hal tersebut. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini dua ayat yang kita bisa bacakan pada malam hari ini, ya, ayat surat Yasin di ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada ayat-ayat setelahnya di ayat yang ke-47 dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan, keberkahan dengan ayat-ayat Allah, dan semoga kita diberikan pemahaman, diberikan ilmu yang banyak, dan diberikan ketakwaan serta rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan semakin menambah iman kita kepadanya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.